Ini adalah custom ROM Lineage OS versi 20.0 unofficial Android 13. Kalau dilihat di bloatware bawaannya ini sudah ada audio FX, tapi kalau dilihat di menu sistem ini pun juga sudah ada Mi Sound Enhancer-nya, dan choose presetnya ini sudah lengkap. Terus gimana untuk performa, untuk fitur-fitur yang lain? Cekibrot. Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini ngetes Lineage OS. Untuk bloatware-nya nggak terlalu banyak, tapi aku lupa untuk screenshot ya. Yang jelas untuk bloatware-nya ada audio FX, ada browser bawaan, kameranya ada dua. Untuk kamera ini nggak usah aku tes, maksudnya nggak usah aku tunjukin, sudah aku tes, nggak ada masalah sih. Dan kualitas kameranya ini biasa aja, mending pakai Mi kamera ya. Terus ada juga aplikasi-aplikasi bawaan yang lainnya kayak FM radio, kemudian ada pemutar musik, terus apalagi, udah itu doang sih yang tambahan ya. Kita langsung aja masuk ke menu dalamnya. Dari atas dulu, network dan internet. Ini hotspotnya sudah support buat tethering VPN. Kemudian untuk penggunaan baterainya menurutku ini lumayan irit ya, tapi nggak tahu kenapa datanya ini keputus ya di bagian tengahnya ini. Aku nggak ngerti penyebabnya apa. Coba kita buka lagi dan masih tetap keputus. Untuk storage-nya sistem kebaca 2,4. terus sound dan vibration ada kayak gini menunya ya, nggak ada yang spesial. Untuk displaynya seperti ini, di bagian ini pun juga nggak ada yang istimewa, tapi di bagian live displaynya ini color kalibrasinya manual ya guys. Kalian bisa ubah kalibrasinya di sini, karena kalau kalian ubah di bagian menu sistem tadi, di menu sistem kan ada device setting ini ya, ada menu device setting, kemudian ada display color kalibrasi. Ini kalau kalian klik dia bakalan normal lagi guys layarnya, jadi sebaiknya jangan klik di bagian ini ya. Dan yang aku bilang tadi soal Mi Sound Enhancer-nya ini nggak berfungsi ya, sudah aku tes, padahal seharusnya bisa ya. Nggak cuma Mi Sound Enhancer-nya nggak berfungsi, ternyata di audio efeknya ini juga nggak berfungsi guys. Wah, aku heran sama ROM-nya Aricit ini, kok akhir-akhir ini nggak stabil ya, nggak enak dipakai. Beberapa custom ROM terakhir yang aku tes itu soal Mi Sound Enhancer sama audio efeknya itu nggak bisa berfungsi. Aku juga nggak ngerti kenapa. Display kalibrasi pun juga gitu guys. Terus next ada wallpaper. Untuk pilihan wallpapernya ini cuma satu doang, nggak bisa, nggak ada pilihan lagi. Terus untuk security-nya ada pin, fingerprint. Untuk face unlock-nya juga nggak ada guys, tapi di sini ada smart lock ya, pada dipangkas sih ya. Untuk sistemnya bahasanya di sini sudah ada bahasa Indonesia. Terus ada buton ya, tombol, invert layout juga ada. Untuk menu yang lainnya seperti ini. Kemudian ada juga sistem profiles sama status bar. Untuk status barnya ada bisa munculin traffic indicator buat kecepatan internetnya, kemudian status bar icon. Terus ada juga ini buat ngatur jamnya ya, mau ditaruh di tengah juga bisa. Terus untuk baterai indikatornya juga bisa text only. Ada juga menu gestur seperti ini. Terus ada apalagi, udah itu doang sih ya. Selain itu ada device setting tadi yang Mi Sound Enhancer sama display kalibrasinya nggak fungsi. Ada thermal profile ya, kalian bisa pilih-pilih aplikasinya, mau dipakai buat gaming ya diganti gaming kayak gini ya. Di bagian ini opsional ya. Terus ada juga FPS info, ini bisa muncul ya warna kuning di pojok kiri atas. Terus untuk developer option, memorinya kepakai 2,6 di sini, sisa 1,2. Running services free-nya ke sisa 1,5, dan ini aplikasi yang berjalan di latar belakang cuma sedikit ya, cuma ada 5 doang. Terus untuk showcase prosesnya ke sisa 200 MB-an, agak boros ya. Ini banyak banget yang kedetek di sini. Terus untuk quick settingnya seperti ini ya, ada FPS info, dark time dan sebagainya. Sudah aku pilih-pilih. Untuk hotspot dan tethering ini masih bisa aktif berbarengan. Kemudian untuk recent aplikasinya ada tombol screenshot di bagian bawah.
Kalau mau clear all harus ke ujung dulu ya, kayak gini. Untuk menunya cuman ada menu kayak gitu doang, split sama freeform ya, nggak ada menu-menu yang lainnya lagi. Di menu panggilan, apakah ada fitur buat merekam obrolan saat kita nelpon? Oke, jadi ternyata nggak ada fitur buat merekam obrolan saat kita nelpon. Terakhir soal skor Antutu benchmark, dia dapat standar 152.000 sekian ya, verifikasinya kebaca autentik. Terus untuk rinciannya seperti ini, lumayan bagus ya ini karena GPU nya kena 25.000 ya. Terus suhunya juga stabil 39 derajat Celcius, jadi masih terbilang wajar. Kemudian untuk hasil CPU throttling-nya seperti ini, 91% dari maksimal performanya, dan ini masih terbilang stabil juga, belum overclock ya. Untuk kernelnya maksimal CPU clocknya 1,8. Kalau dipakai buat main game ini masih cukup oke, walaupun ada minusnya tadi yang sudah aku bilang ya di awal-awal tadi. Ya udah, kayak gitu aja untuk review kali ini. Like kalau suka, dislike kalau kan tegak. Bang lupa undur diri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.